Baik, Baik, sudah mulai, Pak? ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Amalia Waalaikumsalam warahmatullahi Yunita. wabarakatuh. Bagaimana kabar Pian hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah. kabarnya baik. Tidak dalam keadaan sibuk atau masih santai nih? Sudah santai. Alhamdulillah ini santai. Ini jam 1-an kan sudah mulai jam istirahat kami, Pak. Jadi kami jam 12:30 sudah mulai istirahat. Suara lu terdengar jelas, Bu. Ya jelas, Pak. Alhamdulillah. Suara ulun jelas, Pak? Jelas. Oke. Baik, ulun mohon izin untuk mulai sebagai coach untuk meng-coaching Pian. Dalam sini kita akan membahas tentang yang Pian sampaikan, yaitu tentang modul sel volta dari bahan sekitar. Sebelumnya bisa Pian jelaskan secara singkat saja dan mudah mungkin apa itu yang dimaksud dengan sel volta di bahan sekitar. Jadi ulun izin menjelaskan ya Pak. Kemarin kita ada belajar membuat pembelajaran berdiferensiasi, kemudian belajar juga membuat modul pembelajaran sosial emosional. Jadi ulun mencoba untuk belajar menerapkan dalam pembelajaran kimia itu seperti apa. Nah, jadi dalam ini modul atau pembelajaran sel volta itu terlaksana di kelas 12. Kemudian sekolah lu juga kan sudah kurikulum merdeka, kebetulan juga sekolah penggerak. Nah, jadi dalam pembelajaran sel volta itu anak-anak metodenya menggunakan metode praktikum, ada kemudian diskusi, presentasi, kemudian ada juga sesi tanya jawab. Nah, intinya itu pembelajarannya mereka merangkai sebuah alat. Nah, jadi dalam sel volta itu kan adalah energi kimia yang diubah menjadi energi listrik. Nah, sumbernya karena ini dari bahan sekitar, kami menggunakan buah-buahan. Jadi ada beberapa kelompok. Jadi misalnya kelompok pertama itu dari buah tomat, kelompok kedua dari buah apel, kelompok ketiga dari belimbing buluh, dan kurang lebih seperti itu. Nah, jadi nanti alat itu dirangkai sedemikian rupa, kemudian dihubungkan ke lampu LED. Nah, apakah bisa buah-buahan itu menghasilkan arus listrik dan dibuktikan dengan LED-nya nanti menyala atau tidak? Seperti itu kira-kira, Pak. Iya, siap. Kelihatannya sangat menarik ini ya. Apa yang ingin Anda capai dari pengajaran ini? Yang mau saya capai itu adalah gimana caranya kira-kira supaya siswa itu terlibat secara aktif dalam proses itu, begitu Pak. Kemudian bisa juga memahami prinsip-prinsip dasar dari sel elektrokimia, dalam hal ini khususnya sel volta. Jadi maunya tuh anak tuh supaya lebih kritis, lebih kreatif dalam pembelajaran. Jadi gurunya benar-benar bersikap sebagai fasilitator saja. Nah, baik, tujuan yang sangat baik tentunya. Kemudian bagaimana Anda melihat hal tersebut berdampak pada kemampuan siswa? Untuk mengetahui bahwa itu tuh berdampak ya Pak, mungkin dari sikap anak ketika mereka itu mungkin sudah bisa mandiri dalam praktikum, kemudian ketika ada masalah atau kendala dalam praktikum itu sudah bisa menemukan solusi, mungkin itu sudah menjadi indikator bahwa pembelajaran itu sudah punya dampak. Misalnya mereka kan itu adalah sel volta dari bahan sekitar atau dari buah-buahan itu kan mungkin salah satu solusi dari sains dalam sehari-hari. Kemudian sekarang mari kita identifikasi ya Ibu dalam proses pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik dan
Kalau ada tantangannya mungkin bisa Ibu sampaikan. Silakan. Yang sudah berjalan dengan baik itu kalau melihat adalah dari segi semangat. Jadi anak kelas 12 itu biasanya kalau sudah bahasanya itu semangat, mereka tuh kadang kan saya selang-seling nih, ada teori, ada praktek, ada teori, ada praktek. Nah, jadi kalau sudah masuk ke fase praktek, mereka tuh kayak semangat. Atau misalnya sudah teori nih, ditanya Bu apa praktikum lagi. Nah, berarti ini kan sudah ada antusiasme dari siswa untuk melakukan praktikum. Mungkin kalau dari praktikumnya tantangan itu biasanya Pak, karena ini kan mereka harus merangkai satu alat supaya menghantarkan listrik dan nanti dibuktikan dengan lampu LED-nya menyala. Kadang adalah di praktiknya hal-hal yang tidak sesuai yang membuat siswa itu merasa frustasi dalam frustasi waktu praktikum. Kenapa yang bisa pakai sus oleh biasanya kendalanya itu. Iya. Saya mengerti karena tantangan memang selalu ada ya. Kemudian bagaimana Anda mendukung siswa ketika mereka merasa frustasi itu datang? Rasa frustasi itu datang, bagaimana? Ya kalau rasa frustasinya itu datang, sebelum pembelajarannya itu biasanya sudah itu bahwa ini nanti kemungkinan ada beberapa hasil mungkin misalnya berbeda dari harapan, itu udah kasih tahu di pembelajaran sosial emosional kan guru sudah menginginkan dulu bahwa jangan merasa frustasi. Ya, kita juga sih biasanya ada kemudian seperti kayak yang top itu ya kan Pak, kan kita ada belajar di pembelajaran sosial emosional atau merefleksikan lagi sebelum mencoba lagi. Kan kalau mereka gagal nih, mereka harus merangkai ulang lagi, misalnya nih ada yang salah jepit kah misalnya sebelum mengulang lagi. Jadi ya teknik pernapasan dulu seperti itu. Berarti memang harus diketahui ya penyebab frustasinya itu apa. Mungkin masing-masing siswa berbeda ya. Itu buah-buahannya sama Ibu yang dipakai atau bahan bakunya? Buah-buahannya setiap kelompok beda Pak. Jadi berbeda. Kadang ada Jadi kadang ada yang misalnya buah tomat dulu nih dia lebih cepat menyala, atau misalnya ada yang lampunya lebih terang, ada yang lampunya agak redup, kan seperti itu tergantung dari muatan masing-masing. 2025. Makanya mungkin berbeda tantangannya ya di antara satu kelompok itu. Mungkin mereka juga kayak itu kan. Kemudian ada juga kadang yang bawa lampu LED, sekalinya lampunya mati, malah lampunya mungkin rusak gitu, jadi harus diganti dulu. Baik, langkah yang bagus saya kira untuk kedepannya. Kemudian apa rencana aksi Anda agar proses pembelajaran semakin efektif? Kalau dari mungkin ya dari segi panduan tertulisnya kan itu mereka pakai LKPD, jadi mungkin sebelum praktikum itu lembar kerjanya maksudnya dibenahi supaya panduan tertulisnya itu lebih bagus. Kemudian menyiapkan ibaratnya alternatif jika itu tidak sesuai dengan harapan. Kemudian itu sih kalau juga bisa ditambahkan ini kali ya Pak, di akhir sesi mungkin kita ada diskusi reflektif lagi dengan gimana baiknya. Semacam ada plan lain ya kalau seandainya ada praktikum yang kurang puas mungkin muridnya, ada rencana lain gitu ya. Iya, kemungkinan itu sih Pak. Ide yang bagus. Kemudian apa saja bahan atau alat yang perlu Anda siapkan untuk mendukung rencana ini? Alat dan bahan, kalau dari biasanya ada yang anak membawa, misalnya kayak yang buah-buahan itu kan anak yang menyiapkan, tapi elektrodenya ataupun penyebab buayanya kadang ada yang dari itu bahan-bahan cadangan kalau dari tapi
Yang pertama tuh yang paling penting itu lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya sendiri supaya lebih terstruktur lah istilahnya dalam kegiatan. Oh, berarti ada kriterianya mungkin dari bahan baku yang anak bawa itu. Namanya tomatnya Iya, seperti apa dan iya buah apa? biasanya Tomat, pisang ada pisang? nggak ada pisang Nggak ada. tapi tomat, jeruk bisa, Jeruk. apel atau buah pir. Ada kriteria tertentu. Jadi Oh iya. saya kasih pilihan mereka mau membawa apa. Gitu. Tapi Hmm. buahnya juga harus nggak bisa yang tomat yang kecil biasanya jarang. Makanya dipilih yang agak besar. Kemudian Hmm. bawahnya juga 4 biji. Kemudian ini luar biasa ya tentang cara Pian mengatasi tantangan. Lalu bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan dari aksi ini? Untuk mengukur bahwa ini bisa berhasil seperti itu ya Pak. Siap, ya, seperti itu. Mungkin dari kemandirian siswa kali ya Pak. Kalau misalnya mungkin siswa ini mampu menyelesaikan tugasnya secara mandiri gitu, bantuan langsung dari guru, mungkin itu kan sudah mampu nih gurunya bersikap sebagai kemudian juga dari segi diskusinya, apakah sudah berlangsung diskusi secara aktif di kelompok tersebut. Kemudian dilihat juga, berarti nanti saya mungkin bisa menyiapkan rubrik penilaian diskusinya seperti itu. Siapa yang sudah aktif, siapa yang diskusinya sudah mampu secara kritis. Ya baik, saya kira itu sudah sangat bagus ya cara Anda untuk mengukur keefektifan atau keberhasilan pembelajaran Anda. Saya yakin ini akan membantu siswa lebih baik dalam memahami materi. Kemudian apa ada hal lain yang bisa saya bantu? Mungkin cukup ya Pak. Ya. Cukup, mungkin langsung ke penerapan dari rencana. Ya. Untuk sebelum-sebelumnya Anda pernah melakukan pembelajaran seperti ini? Mungkin bagaimana pengalaman Anda sebelumnya? Belum Pak, untuk yang dengan belum pernah ya, dulu mungkin pernah sih melaksanakan tapi ya belum berdiferensiasi, belum Ibu Amalia semangat, saya yakin Anda bisa sukses dan jangan ragu untuk nanti berbagi perkembangan atau kendala yang Anda temui nanti, dan saya yakin ini sangat bermanfaat nanti apabila hasilnya bisa Anda biaskan, bisa dengan berbagi baik. Tentu ini akan menjadi ilmu bagi kami untuk bisa mengembangkan metode pembelajaran, bukan hanya mata pelajaran tertentu tentunya, tapi juga mata pelajaran yang lainnya. Sekian dulu Ibu Amalia, terima kasih atas waktunya. Kalau seandainya saya ada salah dan khilaf dalam pembicaraan saya mohon maaf. Ya. Baik. Terima kasih banyak. Sesi bermanfaat lah istilahnya. Amin. Terima kasih Bu Amalia sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah